Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk hari ini kita bisa kembali belajar walaupun melalui media ini. Jangan lupa sebelum belajar, mari kita sama-sama membaca doa. Semoga Allah senantiasa memberikan pemahaman dalam mempelajari pelajaran ini. Baik, setelah pekan lalu kita mempelajari tentang hakikat ilmu kimia, pengenalan ilmu kimia, ya. Kita masuk ke bab 2, ya. Untuk pengenalan ilmu kimia kita anggap sudah selesai, ya. Kita sudah berkenalan dengan kimia, bagaimana cara bagaimana sikap kita seharusnya di dalam laboratorium dan seterusnya. Untuk bab 2 ini kita akan mempelajari tentang atom dan tabel periodik. Iya, untuk kesempatan ini kita akan mempelajari struktur atom. Ya, baik, untuk slide ini kita akan mempelajari perkembangan model dan teori atom. Baik, yang pertama, jadi model atom itu ada beberapa ya teorinya. Yang pertama adalah teori atom Democritus pada tahun 460 sebelum Masehi hingga 370 sebelum Masehi. Ya, menurut Democritus, jika sebuah batu dibelah dua, kemudian setiap hasil pembelahan tersebut dibelah kembali dan seterusnya hingga tidak ada lagi yang dapat dibelah, maka yang paling kecil itulah yang disebut dengan atom. Jadi A artinya tidak, tomos dipotong-potong. Jadi atomos ya tidak bisa dipotong-potong lagi. Nah ini yang ini menurut Democritus. Ya, namun ini teori Democritus ini ditolak oleh Aristoteles dan Plato. Ya. Kemudian berikutnya, kemudian yang kedua teori atom Dalton. Dalton berpendapat sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat. Jadi kurang lebih sama dengan tadi teori atom Democritus. Atom berbentuk bola sederhana yang sangat kecil, tidak dapat dibelah, diciptakan, maupun dimusnahkan. Iya. Jadi atom tidak dapat dibelah, diciptakan, maupun dimusnahkan. Kemudian yang ketiga, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Ya, unsur yang sama mengandung atom-atom yang sama. Misalnya unsur apa? Nah, itu di dalam unsur itu sama atom-atomnya. Kemudian yang keempat, atom-atom dari unsur yang berbeda dapat bergabung menyusun senyawa dengan perbandingan tetap. Ya, jadi kita nanti akan pelajari lagi ya. Dan pendapatnya poin kelima dari teori atom Dalton ini, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan angka dan perbandingan yang bulat dan sederhana. Ya, jadi model atom Dalton itu digambarkan sebagai berbentuk bola, bulat, dan padat. Ya, baik. Untuk berikutnya, model teori atom Thomson tahun 1897. Ya, namanya J.J. Thomson ya. Jadi J.J. Thomson ini melakukan eksperimen menggunakan tabung sinar katode. Ya, kalau
Kalau Thomson kita lihat pendapatnya, ya suatu atom berbentuk bola yang bermuatan positif dan elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola tersebut dikenal dengan model atom roti kismis. Jadi kalau kita lihat roti dengan kismis, ya, seperti roti bulat, ya, kemudian ada bintik-bintik kismisnya seperti itu. Nah itulah menurut Thomson digambarkan model atomnya seperti itu. Jadi yang bulatnya itu adalah muatan positif, sedangkan yang kismis-kismisnya itu, ya, bermuatan negatif. Itu gambaran model atom model atom Thomson. Selanjutnya yang keempat, teori atom Rutherford. Namanya Ernest Rutherford pada tahun 1909. Ya, 1909. Ya, apa teorinya? Ya, Ernest Rutherford itu mengibaratkan dengan tata surya. Jadi atom dia ibaratkan seperti tata surya, yaitu seperti planet-planet yang mengelilingi matahari. Sama halnya dalam atom, ada elektron-elektron yang berputar di sekitar inti atom pada berbagai jarak. Ya, jadi kalau model atomnya Rutherford itu digambarkan seperti sistem tata surya yang di tengah itu bermuatan positif, ya, yang bulatnya itu bermuatan positif, dan di sekitar inti itu ada elektron yang mengelilingi yang mengelilingi muatan positif tadi. Ya. Nah, ini juga tentunya melalui percobaan-percobaan sehingga Rutherford menarik kesimpulan seperti ini. Ya. Selanjutnya, model atom berikutnya adalah teori atom Bohr tahun 1913. Ini oleh Niels Bohr. Dia menyempurnakan teori dari Rutherford. Apa yang dia katakan? Yang pertama, elektron mengelilingi inti atom pada tingkat-tingkat energi kulit tertentu. Ya, jadi ini sudah lebih bagus lagi ya pendapatnya Bohr. Dia mengatakan bahwa ada elektron, sama tadi ya dengan Rutherford. Ada elektron yang mengelilingi inti atom. Kemudian yang kedua, elektron dapat berpindah dari tingkat energi satu ke tingkat energi yang lain. Nah, ini perpindahannya ada yang disebut dengan eksitasi, ada deeksitasi. Kalau eksitasi itu perpindahan elektron dari tingkat energi rendah ke tinggi. Tapi kalau deeksitasi itu kebalikannya. Ya. Kemudian teori atom mekanika kuantum tahun 1924. Ini Louis de Broglie, ahli fisika. Dia mengatakan selain bersifat partikel, elektron dapat bersifat gelombang. Ya, elektron dapat bersifat gelombang. Sehingga ini pendapatnya ini dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg yang dikenal dengan teori mekanika kuantum. Jadi ada gelombang ya. Ya. Prinsip dasar teori ini adalah gerakan elektron dalam mengelilingi inti bersifat gelombang. Jadi ada hubungannya dengan gelombang. Nah, inilah beberapa teori ya tentang atom oleh para ahli kita ya. Satu hal yang penting ya, bahwa Masya Allah, Allah menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna. Bahkan atom yang kecil ini pun ya, itu ada keteraturan di dalamnya. Ya.
digambarkan seperti sistem tata surya, ya seperti itulah atom. Jadi ada muatan positif tengah, kemudian ada elektron yang berputar mengelilingi eh, muatan positif tersebut. Nah, seperti tata surya ya, ya bahwa kita ini bumi ya ada planet-planet yang mengelilingi eh, matahari. Iya, Masya Allah ya. Eh, jadi apapun yang Allah ciptakan itu eh, memiliki manfaat dan juga mudarat. Hanya saja kita sebagai manusia ya yang mencari tahu itu. Ya, adapun misalnya larangan yang Allah berikan kepada kita semata-mata itu untuk kepentingan kita. Ada perintah yang Allah sampaikan kepada yang diperintahkan kepada kita, maka itu juga semata-mata untuk diri kita sendiri. Ya, Masya Allah. Tapi manusia terkadang punya, karena dia punya akal, punya pikiran, ya, uh, ya, ada namanya kalasi. Iya, istilahnya kalasi. Uh, Pandai membuat-buat alasan. Iya. Ya, namun sesungguhnya kalau kita kembali, ya, nanti itu uh, tidak ada lagi istilah uh, membuat alasan. Ya, karena yang akan berbicara, yang dimintai pertanggung itu kalau saat kita dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti, itu kita tidak sempat memikirkan apa yang akan kita katakan, tapi spontan keluar dari mulut-mulut kita. Ya, baik, untuk uh, hari ini cukup sekian. Uh, Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.